Rinaldi ungkap kronologi 3 anaknya dibantai tetangga. Rinaldi Simarmata, 29, mengungkap kronologis 3 anaknya dibantai Rudi Sihaloho, 41, tetangga di depan rumahnya hingga 2 anaknya tewas dan 1 luka serius. Ia mempunyai 4 anak. Pertama Asril Simarmata, 10, Nathan Simarmata, 7, Owen, 4, dan Darren Simarmata, 2, sebagai anak terakhir. Senin sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, Rinaldi berangkat dari rumahnya yang berada di Gang Dahlia 7, Jalan Masjid, Desa Bandar Halipah, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Ia mengantar anak pertamanya Asril ke sekolah, sekaligus bekerja sebagai sopir taksi online. Sedangkan istrinya, Hertawan Lawolo, 31, yang bekerja sebagai perawat di RS Murni Teguh sudah berangkat kerja lebih dahulu karena masuk shift pagi. Ketika Rinaldi meninggalkan rumah, 3 anaknya yang lain, Nathan Simarmata, 7, Owen, 4, dan Darren Simarmata, 2, berada di rumah. Sebelum meninggalkan 3 anaknya, ia sempat berpesan kepada anak keduanya, Nathan, supaya menjaga 2 adiknya dan tidak keluar rumah. Setelah saya mau antar dia, saya bilang sama Nathan, Nathan jaga adik-adik ya, jangan keluar ya, nak. Bapak ngantar Asril dulu. Nah, setelah saya bilang gitu, saya kunci rumah, ungkap Rinaldi, Selasa, tanggal 10 Desember tahun 2024. Ketika Rinaldi meninggalkan 3 anaknya di dalam rumah, Rudi Sihaloho, tetangga seberang rumahnya, sedang duduk. Ia menduga Rudi sudah menunggu momentum Rinaldi meninggalkan 3 anaknya untuk melukainya. Rudi duduk di situ, depan rumahnya. Dia sudah menunggu momen itu, kalau menurut saya gitu, untuk bisa melakukan pembunuhan. Setelah saya pergi dari rumah, saya antar abangnya, Asril, katanya. Setelah mengantar Asril ke sekolah menumpangi mobil yang sekaligus dipakai untuk taksi online, rupanya pesanan dari pelanggan masuk. Lantas, dia langsung menjemput pemesan taksi dan mengantar ke tujuan. Belum lagi sampai ke tujuan penumpang, handphone Rinaldi berdering masuk telepon dari tetangganya. Dia disuruh kembali ke rumah secepatnya karena dibilang anaknya mengalami kecelakaan. Seketika, Naldi langsung menginjak pedal gas mobilnya dan melaju kencang ke rumahnya. Di perjalanan, dia kembali mendapat telepon kalau 3 anaknya sudah dibawa ke RS Mitra Medika Tembung. Di rumah sakit dia melihat kondisi anaknya begitu memprihatinkan. Mereka mengalami luka robek di bagian perutnya hingga usus terburai. Saya ngebut, rupanya anak ini kondisinya bukan kecelakaan. Itu 3 anak sengaja mau dibunuh. Dari informasi yang didapat Rinaldi dan menjadi dugaan kuatnya, 3 anaknya ditusuk, lalu dirobek perutnya hanya berselang 3 menit setelah dia keluar dari rumah mengantar anak pertamanya dan meninggalkan 3 anaknya di dalam rumah. Saat itu, Nathan keluar dari rumah berjalan kaki membeli jajanan di kios yang berjarak sekitar 15 meter dari rumahnya. Kemudian disusul kedua adiknya Owen, 4, dan Darren Simarmata, 2. Dari belakang, Rudi Sihaloho mengejar Nathan sambil membawa pisau, lalu menusuknya. Usai menusuk Nathan, karena melihat Owen dan Darren, Rudi juga menusuk keduanya yang berjarak kurang lebih 7 meter dari Nathan terkapar. Jadi karena 2 kecil ini umur 2-3 tahun, karena duduk manis di situ, karena dia lihat itu anakku juga, dihabisi dia. Jadi 3 yang dia lakukan untuk pembunuhan berencana ini. Rinaldi menerangkan, ketika dia dalam perjalanan pulang ke rumah setelah dapat kabar anaknya kecelakaan sempat melihat pelaku pembunuhan anaknya mengayuh sepeda sendirian, memakai jaket. Ketika itu Rudi terlihat panik dan terburu-buru bahkan, pelaku nyaris menabrak mobil Rinaldi. Dia juga tak menyangka saat itu dia berpapasan dengan pelaku yang membunuh anaknya. Saya gak tahu di situ dia melakukan tindakan pembunuhan karena pada saat saya membawa penumpang saya, dia naik sepeda kepanikan. Dia pakai jaket, dia hampir nabrak mobil saya, bebernya.
sering kok ya. Nah, baru apalah ucapannya itu yang sudah rasa kesal dia lah. Nah, terus saya bilang sama anakku, kalian ada sebut namanya bang? Enggak, kami sebut nama kawan-kawan di sekolah, cerita kawan sekolah. Dia ajanya yang entah salah pemikiran atau salah apanya katanya. Nggak ada kok kami sebutin. Ya kita kan sama anak kecil kan nggak ngerti lah tentang bohong ya kan. Nah terus setelah itu karena dipukul 10 kalau tidak salah 10.30 kurang lebih, saya ngantar anak saya Ajriel, si abangan yang nomor 1, antar dia sekolah karena di situ kebetulan anak saya melakukan ujian. Nah setelah saya mau antar anak saya bilang sama Nathan, jaga adik-adik ya. Nah, terus saya bilang juga sama Nathan, jangan keluar ya nak, bapak ngantar Ajriel dulu. Nah, setelah saya gituin sama Nathan, saya kunci rumah. Udah, si Rudinya dia duduk di situ. Dia sudah melihatin saya dan dia sudah menunggu momen itu. Kalau menurut saya begitu, dia udah menunggu momen itu supaya dia melakukan pembunuhan berencana. Nah, setelah saya pergi dari rumah, itu saya antarlah si abangnya. Nah, karena saya juga ada orderan Grab, nah saya jemputlah langganan saya. Karena itu kan, terus mungkin waktu pada saat pengantaran Azriel 2 menit atau selang 3 menit, di situ Nathan keluar untuk beli jajan. Keluarlah Nathan, ikutlah adiknya beriringan keluar. Mereka sering bermain-main yang 3 ini di rumah kontrakan sebelah. Nah, jadi karena Nathan jajan, jadi datang si Rudi dari bawahnya pisau ini. Larilah anakku ke sana. Mau minta tolongnya, dia minta jangan lakukan. Nah, terus dengan cara mungkin tak kesal dah dendam dah emosi, dicucuknya lah si Nathan ini. Setelah itu mungkin dia, kalau menurut prediksi pandangan saya, karena dia pulang lewat udah selesai ngabisin si Nathan ini menikam dia, pulanglah dia. Jadi karena yang 2 kecil ini umur anak 2 sampai 3 tahun, yang 2 orang ini karena duduk di situ, duduk manis namanya anak kecil kan, sambil ketawa-ketawa, sambil entah apalah itu kan. Jadi karena dia lihat itu anakku juga, dihabisin juga lah 2 itu. Jadi 3 lah yang dia lakukan untuk pembunuhan berencana ini. Nah setelah itu saya masih jumpa dia pun itu di Simpang 3 Jalan M Saman. Nah, itu dia masih ngendarain naik sepeda. Saya nggak tahu di situ sudah melakukan tindakan pembunuhan berencana yang dia lakukan. Karena kenapa? Pada saat saya bawa penumpang saya, dia naik sepeda, dia kayak udah kepanikan gitu. Dia pakai jaket, dia pakai sepeda dia. Nah, terus dia hampir nabrak mobil saya, cuman dia nggak tahu itu mobil saya. Nah, terus ketika saya sudah sampai perjalanan Bandar Setia, mau turun jembatan Titik Tembung, di situ saya ditelepon sama tetangga sebelah. Ya pulanglah kamu katanya kan. Saya pulang ngebut rupanya anak ini kondisi bukan 1 yang kecelakaan. Nah, itu 3. Jadi aku udah yakin ini ada pasti dalam unsur yang si kawan ini tadi, si Rudi. Karena kenapa? Saya di mana-mana tidak pernah buat masalah. Siapapun orangnya saya tidak pernah buat masalah. Dan terus karena anak saya sudah dilarikan di Mitra Medika. Nah, baru dari situ saya tanya sama Nathan. Adik, semangat ya Dek, aku bilang itu kan. Nanti kalau sembuh kamu, apapun yang kamu minta Bapak turutin. Nah, boleh nggak Bapak nanya? Apa sih katanya kan, sambil menangis menahan rasa sakit. Saya bilang, jangan takut ya. Bapak nanya, siapa yang melakukan ini? Si Budi. Aku udah minta tolong, dia menahan sakit ini sambil ngomong. Terus aku dicucuknya pakai pisau. Dan mohon aku gini, Pi. Kalau memang aku salah, tapi dia nggak dengar aku, langsung dicucuknya aku kan. Gak ada yang nolong kami. Terus tengoklah adik juga dicucuk dia. Jadi kayak mana lah keadaan adik, Pi, katanya kan. Udah kamu gak usah pikirin adik udah sehat nih, aku bilang gitu kan. Supaya dia mentalnya nggak down karena adiknya sudah pergi. Ya udah, saya bilang itu ya disitulah Pak kejadiannya, kronologisnya. Bang, cekcok yang pertama itu yang abang diajak duel itu kapan itu bang? Itu kalau nggak salah sekitar 5 bulan atau 6 bulan yang lalu, sekitaran segitulah. Diketahui kok banyak tetangga sini. Yang masalah sampah itu tadi ya? Ya masalah sampah sekecil itu. Dia nggak buang di halamannya kok, nggak buang di jalan. Keramik hijau yang masih area wilayah rumah. Bang, boleh usia anak abang tadi berapa bang ya? Untuk yang Darren dia usia 2 tahun, untuk Owen 3 tahun lebih kan.
gitu. Kalau Nathan dia usia 6 tahun ke atas, 6 tahun setengah lah gitu. Kalau kondisi Nathan ini Ya, sampai saat saat ini ini kondisi Nathan dia lagi di ISU, rumah sakit Murni Teguh. Cuman untuk makan, nelan dia agak susah karena dia pakai belum bisa lah, udah gitu dia pakai saluran pernapasan gitu lah. Sebelum semua lah. Nathan ini lukanya di mana aja bang? Sama dia bang, di bagian perut di cucu nih 33. Itu berapa kali Sama tulang rusuknya. tusukannya berapa kali kira-kira? Tusukan nggak tahu, kayaknya dia karena pisaunya tajam dia giniin ser sampai panjang. Nah jadi itu aku lihat masih keluar ususnya 33 dan aku yang bawa langsung ke rumah sakit Murni Teguh pakai mobil pribadi. Kan dibawa ke rumah sakit Mitra Medika Tembong. Iya. Tapi gara-gara bapaknya lihat udah minta tolong Dan sama minta tolong aku ke mereka juga. perawat di kan. sana, dokter sana untuk Nggak bisa. tolong anakku dulu. Nggak bisa, sebelum Pak. si orang itu suruh Tanya. registrasi dulu. Kan kalau namanya apa, kita harus tolong pertama dulu kan. Namanya nyawa manusia. Dengan kondisi anakku udah ususnya terburai gitu. Mereka hanya suruh registrasi dulu. Jadi minta tolong suamiku untuk dipasangkan oksigen. Yang ini siapa nih? Owen. Owen, anak ini. Deren. Ini abangnya. Derennya abangnya bang ya? Ini ya Deren adikan Owen abangan. Oh, kan abangnya. Kehadiran tulang. Saya tulang murah rezeki tulang ya. Makasih banyak lah udah hadir.